Memahami pikiran seorang wanita adalah sebuah petualangan yang menawan, sebuah eksplorasi psikologis yang membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang. Perjalanan ini mendorong kita untuk menggali lebih dalam cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak. Setiap kata, setiap tindak tanduk, bahkan gestur halus sekalipun, dapat menjadi petunjuk penting yang menuntut pria untuk lebih jeli dan peka dalam menginterpretasikannya. Baik dalam percakapan sehari-hari maupun melalui bahasa tubuh yang samar, memahami psikologi wanita bukan hanya memperluas wawasan kita, tetapi juga membimbing pengambilan keputusan dalam hubungan dengan lebih bijaksana dan penuh kesadaran. Namun, tidak semua sinyal yang disampaikan seorang wanita bersifat positif. Ada kata-kata dan perilaku tertentu yang, bila diabaikan, dapat membawa dampak besar bagi cinta dan kehidupan Anda. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkap 10 hal yang bila diucapkan oleh seorang wanita, seharusnya mendorong Anda untuk menilai kembali hubungan tersebut dan merenungkan apakah dia benar-benar menghargai investasi emosi dan waktu yang Anda berikan. Ini bukan sekadar persoalan kesadaran diri, tetapi juga tentang kemampuan membuat keputusan yang logis dan rasional demi masa depan Anda. Kuncinya adalah memahami dan menganalisis situasi secara objektif, tanpa bias emosional, sambil tetap menjaga nilai-nilai positif dalam diri Anda, agar dapat membangun koneksi yang bermakna dan bertahan lama. Sebelum kita mulai, saya mengajak Anda untuk menunjukkan dukungan dengan menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena setiap poin memiliki bobotnya masing-masing, dan bisa membuka wawasan baru tentang diri Anda maupun hubungan Anda. Baiklah, mari kita mulai. 1. Selalu tentang dia. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus menahan emosi, tidak terlalu banyak berbagi, dan tetap terlihat kuat. Namun, kebiasaan ini seringkali membuat mereka merasa kesepian, terutama saat mereka berusaha membuka diri kepada pasangan, namun justru diabaikan. Berbagi hal-hal pribadi bukanlah perkara mudah, itu adalah bentuk kepercayaan. Ketika seorang pria berkata dalam hati, "Aku percaya padamu untuk menjaga perasaanku," lalu kepercayaan itu disambut dengan ketidakpedulian, atau dialihkan ke topik lain yang sepele, luka emosionalnya bisa sangat dalam. Bayangkan Anda baru saja mendapatkan promosi besar di tempat kerja. Anda bangga dan bahagia, dan ingin berbagi kabar gembira itu dengan pasangan Anda, berharap dia ikut merayakannya. Namun alih-alih merespons dengan antusias, dia justru lebih tertarik membahas tren mode terbaru atau sekadar hal-hal remeh. Pesan tak terucapnya jelas. Apa yang penting bagimu tidak sepenting apa yang penting bagiku. Ketidakseimbangan seperti ini bisa merusak fondasi hubungan secara perlahan. Seolah pencapaian dan perasaan Anda kurang, berarti dibanding minat ringan yang ia anggap lebih penting. Seperti kata Epictetus, kita memiliki dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dalam hubungan, ini berarti bahwa empati dan kemampuan mendengarkan bukanlah hal kecil. Itu adalah pilar cinta yang sesungguhnya. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling merayakan keberhasilan, saling memahami, dan saling menopang dalam suka maupun duka. Jika pasangan Anda selalu menjadikan dirinya pusat perhatian dan tidak menunjukkan dukungan emosional yang seimbang, maka Anda perlu menyadari bahwa ada yang tidak selaras. Kadang solusinya adalah berbicara dari hati ke hati untuk memperbaiki keadaan. Namun ada pula saat di mana Anda harus membuat keputusan berat demi menjaga kesejahteraan emosional Anda sendiri. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati dalam hubungan berasal dari rasa saling peduli dan saling menghormati, bukan dari dominasi sepihak. 2. Aku sibuk sekarang. Kita semua paham bahwa kehidupan modern penuh tuntutan. Anda bekerja dari pagi hingga sore, bahkan mungkin lebih. Namun, meskipun jadwal padat, Anda tetap menyempatkan waktu untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Itu menunjukkan bahwa Anda tahu cara menyeimbangkan tanggung jawab dan kasih sayang. Sebuah kualitas yang patut diapresiasi. Seneca, filsuf Stoik kuno, pernah berkata, kita lebih sering takut daripada terluka, dan kita lebih menderita karena imajinasi daripada kenyataan. Kutipan ini mengingatkan kita untuk berpikir rasional
dan tidak membiarkan ketakutan atau alasan menjadi penghalang untuk hadir bagi orang yang kita cintai. Maka bila pasangan Anda terus-menerus berkata, "Aku sibuk," dan selalu memiliki alasan untuk tidak hadir, entah itu terlalu fokus bekerja, tidak sempat membalas pesan, atau tiba-tiba menghilang tanpa kabar, Anda perlu mempertanyakan prioritasnya. Karena jika seseorang benar-benar peduli, ia akan menyempatkan waktu. Kesibukan bukanlah masalah. Kurangnya niatlah yang menjadi akar permasalahan. Komunikasi dan rasa saling menghormati adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Menjaga keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi memang penting, tapi tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan pasangan. Hubungan yang kuat membutuhkan usaha konsisten dari kedua belah pihak. Jika hanya Anda yang terus berinvestasi waktu dan energi, itu bukan lagi hubungan, itu pengorbanan sepihak. 3. Mantan aku dulu melakukan itu. Dalam hubungan, membicarakan masa lalu secara berlebihan adalah sinyal bahaya. Jika pasangan Anda terus-menerus menyebut mantannya, baik secara halus maupun terang-terangan, maka ini perlu Anda perhatikan serius. Misalnya, saat sedang berbelanja dia berkata, "Mantan aku punya selera bagus. Dia pasti suka baju ini." Sekilas mungkin terdengar ringan, tapi sebenarnya itu bisa melukai harga diri Anda. Secara tidak langsung, ia membandingkan Anda dengan orang lain. Dan perbandingan seperti ini adalah racun dalam hubungan. Epictetus pernah berkata, "Gunakan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kendalimu, dan hadapi sisanya apa adanya." Anda tidak bisa mengendalikan masa lalu pasangan Anda. Namun Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda merespons situasi ketika masa lalu terus dibawa ke masa kini. Jika ia belum selesai dengan emosinya terhadap mantan, ada kemungkinan Anda hanya dijadikan pelarian emosional, bukan pasangan sejati. Dalam kondisi seperti ini, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah aku berada di sini karena benar-benar dihargai atau hanya sebagai pengganti? Menghadapi perilaku seperti ini membutuhkan komunikasi jujur tentang batasan. Jika setelah dibicarakan dengan baik-baik ia tetap tidak berubah, maka demi kesehatan emosional Anda, mungkin sudah waktunya mempertimbangkan langkah lain. Menghormati diri sendiri bukanlah egois, itu adalah bentuk cinta diri yang dewasa. 4. Aku tidak butuh kamu. Kemandirian adalah kualitas yang indah. Seorang wanita yang mandiri, tahu apa yang dia mau dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri, adalah sosok yang kuat dan menginspirasi. Namun, di sisi lain, ada garis halus antara kemandirian sejati dan penolakan terhadap koneksi emosional. Ketika seseorang berulang kali mengatakan, "Aku tidak butuh kamu," bukan dalam konteks motivasi diri, tapi sebagai cara untuk menegaskan jarak atau menolak kedekatan, maka kata-kata itu mencerminkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah penolakan terhadap keintiman emosional. Dalam Stoikisme, Epictetus mengajarkan, tidak ada manusia yang cukup kuat untuk hidup sendirian. Kita diciptakan untuk bekerja sama, seperti tangan kanan dan kiri. Artinya, meskipun kemandirian penting, keterhubungan tetaplah bagian dari kodrat manusia. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang lebih butuh siapa, tetapi tentang dua individu yang saling melengkapi tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Jika pasangan Anda menggunakan kalimat, "Aku tidak butuh kamu," sebagai tameng untuk menolak keintiman, itu bisa menjadi tanda bahwa ia belum siap membuka diri secara emosional. Ketika seseorang takut bergantung, seringkali itu berasal dari luka masa lalu, trauma, kehilangan, atau pengalaman dikhianati yang membuatnya menolak kedekatan. Namun, hubungan tidak bisa bertahan hanya di satu sisi. Keintiman membutuhkan kehadiran dua hati yang terbuka. Dan jika salah satu selalu menjaga jarak, hubungan akan terasa dingin dan tidak seimbang. Maka, berhati-hatilah. Jangan biarkan kata-kata, "Aku tidak butuh kamu," menjadi pembenaran untuk hubungan yang tanpa kehangatan. Anda berhak untuk dicintai, bukan sekadar ditoleransi. Anda berhak menjadi bagian dari kehidupan seseorang yang melihat kehadiran Anda sebagai nilai, bukan beban. Dalam cinta sejati, kemandirian dan kebersamaan dapat berjalan beriringan, tanpa saling meniadakan. 5. Kenapa kamu tidak seperti dia?
Perbandingan adalah salah satu bentuk penghinaan yang paling halus dalam hubungan. Saat seorang wanita mulai membandingkan Anda dengan pria lain, entah itu mantan, teman, atau bahkan figur publik, itu adalah tanda bahwa ia belum menghargai Anda apa adanya. Kata-kata seperti, kenapa kamu nggak seperti dia yang lebih romantis? Atau, dia aja bisa ngertiin pasangannya. Terdengar ringan di permukaan, tapi sesungguhnya mampu mengikis harga diri seseorang perlahan-lahan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jangan biarkan pikiran orang lain mengganggu ketenangan jiwamu. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks hubungan. Jika Anda membiarkan perbandingan yang tidak adil mengganggu keseimbangan batin, Anda akan kehilangan kendali atas ketenangan diri sendiri. Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam mencintai, mengekspresikan kasih sayang, dan berkomitmen. Tidak ada satu bentuk cinta yang mutlak benar. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu cocok untuk Anda. Selain itu, ketika pasangan sering membandingkan Anda, itu juga menunjukkan ketidakmampuan untuk bersyukur terhadap apa yang ada di hadapannya saat ini. Dan Stoikisme mengajarkan bahwa sumber penderitaan terbesar manusia adalah keinginan untuk memiliki apa yang tidak dimilikinya, dan kegagalan menghargai apa yang sudah ada di depan mata. Jika pasangan Anda tidak bisa melihat nilai Anda tanpa kacamata perbandingan, maka ia belum memahami arti cinta yang sejati. Hubungan yang sehat adalah tentang saling menghargai perjalanan masing-masing. Anda tidak seharusnya merasa perlu berubah menjadi orang lain hanya untuk diterima. Cinta sejati menerima apa adanya sambil tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Jika Anda terus dibandingkan, mungkin yang perlu berubah bukanlah diri Anda, melainkan cara ia melihat cinta. 6. Kamu terlalu sensitif. Ungkapan ini seringkali terdengar sepele, namun dampaknya bisa sangat dalam. Ketika seseorang menuduh Anda terlalu sensitif, apa yang sebenarnya ia lakukan adalah meremehkan pengalaman emosional Anda. Alih-alih memahami perasaan Anda, ia malah menolaknya. Dan perlahan Anda mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah perasaan Anda memang berlebihan, atau apakah Anda benar-benar tidak pantas didengar? Dalam filosofi Stoik, memahami dan mengelola emosi adalah kunci kedewasaan spiritual. Namun, mengabaikan emosi bukanlah hal yang Stoik ajarkan. Epictetus tidak pernah berkata bahwa kita harus menekan perasaan. Yang ia tekankan adalah mengendalikan reaksi kita terhadap perasaan itu. Jadi ketika Anda merasa terluka atau kecewa, itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kemanusiaan. Justru bagaimana Anda merespons rasa itu yang menentukan kebijaksanaan Anda. Jika pasangan Anda sering menggunakan kalimat, kamu terlalu sensitif, bisa jadi itu adalah bentuk gaslighting, manipulasi halus untuk membuat Anda merasa salah atas perasaan yang wajar. Dalam hubungan yang sehat, seseorang tidak menilai validitas emosi pasangannya, tetapi berusaha memahami apa yang mendasarinya. Kata-kata seperti, aku bisa mengerti kenapa kamu merasa begitu, jauh lebih konstruktif daripada menyalahkan. Seneca pernah menulis, orang yang bijak tidak memadamkan emosi, melainkan menyalurkannya dengan cara yang sesuai dengan akal. Artinya dalam cinta, bukan berarti kita tidak boleh merasa, tetapi kita harus mampu menatap perasaan dengan tenang, tanpa kehilangan empati. Jika pasangan Anda terus menganggap emosi Anda berlebihan, padahal Anda hanya ingin dimengerti, maka mungkin ia bukan orang yang siap berjalan berdampingan dengan jiwa yang sensitif dan sadar. 7. Aku hanya bercanda, jangan baper. Kalimat ini sering muncul setelah seseorang menyampaikan sesuatu yang menyakitkan, lalu mencoba menghapus dampaknya dengan menyebutnya candaan. Namun dalam kenyataannya, di balik humor yang tampak ringan, itu sering tersembunyi kebenaran yang disengaja, atau bahkan serangan yang terselubung. Ketika seseorang menggunakan humor sebagai senjata untuk menyakiti, lalu menutupi niatnya dengan dalih hanya bercanda, itu bukan lagi bentuk keakraban, melainkan cara halus untuk mendominasi dan menguji batas toleransi Anda. Seiring waktu, hal seperti ini dapat menurunkan harga diri dan kepercayaan diri Anda tanpa disadari. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, perhatikan apa yang kamu toleransi, karena itulah yang kamu izinkan untuk terus terjadi.
Jika Anda terus mengabaikan bentuk candaan yang menyakitkan, Anda sebenarnya sedang memberi izin bagi orang lain untuk memperlakukan Anda tanpa hormat. Dalam hubungan yang sehat, humor seharusnya menjadi jembatan yang mempererat, bukan pisau yang melukai. Tertawa bersama menciptakan kehangatan, tetapi tertawa atas seseorang menciptakan jarak. Jika pasangan Anda sering menggunakan kata baper untuk menertawakan reaksi Anda, maka yang ia lakukan bukanlah bercanda, melainkan menolak tanggung jawab atas kata-katanya sendiri. Hubungan yang dewasa menuntut kejujuran dan empati. Jika sesuatu menyakiti Anda, ungkapkan dengan tenang namun tegas. Jangan biarkan rasa hormat Anda terhadap diri sendiri terkikis oleh dalih humor. Orang yang benar-benar mencintai Anda akan berusaha membuat Anda tertawa, bukan membuat Anda merasa kecil. Ingat juga, perjalanan Anda tidak berakhir setelah membaca atau memahami ini. Justru disinilah awalnya. Transformasi nyata terjadi bukan ketika Anda tahu, tetapi ketika Anda menerapkan. Dan walaupun bagian ini mungkin selesai, perjalanan Anda tidak. Tidak ada titik akhir dalam pertumbuhan diri. Setiap hari adalah undangan baru untuk berkembang, menemukan kembali diri Anda, dan melangkah lebih dekat pada versi terbaik yang Anda bayangkan. Jika pembahasan ini menyentuh Anda, biarkan itu menjadi bahan bakar, bukan sekadar lewat di pikiran. Gunakan, hidupkan, terapkan. Karena hidup Anda bukan kebetulan, ia adalah karya yang sedang Anda ukir. Terima kasih karena telah bertahan, membaca, dan menyerap semuanya. Terus tumbuh, terus selaras, dan terus hargai diri Anda. Anda bukan figuran, Anda adalah tokoh utama dalam cerita Anda sendiri.